Pesawat terbang modern benar-benar adalah keajaiban teknik. Pesawat mengatasi turbulensi bergejolak dan tak terduga di udara dan menuntaskan penerbangan dengan berbagai manuver rumit. Pernahkah Anda memikirkan bagaimana pilot dapat melakukannya? Atau apa yang terjadi pada pesawat ketika pilot mengoperasikan kontrol tertentu? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana pesawat bisa terbang dan bagaimana pilot dapat mengendalikan pesawat terbang dengan cara yang logis, namun sederhana. Kami berterima kasih kepada SimScale karena telah meminjamkan dukungan CFD mereka dan membuat video ini lebih informatif. Pertama, mari kita lihat lebih dekat sayap dan ekor pesawat modern. Satu hal menarik yang akan Anda ketahui adalah bahwa sayap dan ekor tidak dibuat sebagai satu kesatuan yang solid. Sayap dan ekor pesawat memiliki banyak bagian yang bisa digerakkan. Hal yang paling menarik tentang seluruh sayap dan bagian-bagiannya yang berbeda adalah bahwa sayap ini membentuk suatu struktur yang sangat khusus dalam mekanika fluida, yaitu bentuk airfoil. Hanya dengan memahami fisika di balik bentuk sederhana ini, Anda akan memahami fisika pesawat sepenuhnya. Mari kita lihat lebih lanjut tentang airfoil. Sebuah airfoil menghasilkan daya angkat ketika digerakkan relatif terhadap udara. Daya angkat ini membuat pesawat bisa terbang. Bagaimana daya angkat ini diproduksi? Airfoil menghasilkan downwash seperti yang ditunjukkan. Ini menyebabkan perbedaan tekanan di bagian atas dan bawah airfoil, dan kemudian menghasilkan pengangkatan. Analisis CFD yang berkualitas tinggi ini dilakukan menggunakan perangkat lunak SimScale yang jelas menggambarkan fakta ini. Untuk mengetahui lebih banyak tentang teknologi airfoil, silakan lihat video terperinci kami tentang airfoil. Secara umum, semakin tinggi sudut serang, maka semakin besar downwash, dan terjadilah daya angkat. Kecepatan udara yang lebih besar juga meningkatkan daya angkat secara signifikan. Menarik, dalam penerbangan pertama manusia yang sukses, penerbangan Wright juga memanfaatkan prinsip airfoil yang sama. Meskipun airfoil mereka berbentuk kurva sederhana, itu sudah cukup untuk menghasilkan downwash yang baik. Lebih khusus lagi, pesawat mereka memiliki dua airfoil. Satu lagi ide untuk meningkatkan daya angkat adalah dengan mengubah bentuk airfoil seperti ini. Perubahan bentuk pasti akan meningkatkan downwash dan area sayap, sehingga memberikan daya angkat yang lebih besar. Singkatnya, ada 3 teknik untuk meningkatkan pengangkatan airfoil. Mari aplikasikan pengetahuan airfoil ini ke pesawat. Jika kita mengaktifkan flap dan slat, maka akan meningkatkan downwash dan meningkatkan daya angkat. Aileron dapat bergerak ke atas dan ke bawah, dan karena alasan itu, daya angkat dapat menurun dan meningkat secara berurutan. Di bagian ekor pesawat, Anda dapat melihat 2 attachment, kemudi dan elevator. Anda dapat mengontrol gaya vertikal di bagian ekor dengan menyesuaikan elevator. Dengan menyesuaikan kemudi, Anda dapat mengontrol gaya horizontal. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling menarik dari video. Mengendalikan pesawat menggunakan attachment sayap sederhana ini. Mari kita mulai dengan bagian lepas landas penerbangan. Untuk membuat pesawat lepas landas dari tanah, yang harus Anda lakukan adalah meningkatkan daya angkat menggunakan berbagai teknik dan pastikan daya lebih dari tarikan gravitasi. Pilot menerapkan semua dari 3 teknik peningkatan elevator bersama-sama untuk menghasilkan lepas landas. Pertama, kecepatan pesawat meningkat dengan meningkatkan daya dorong mesin. Ketika kecepatan pesawat cukup tinggi, pilot mengaktifkan flap dan slat. Daya angkat semakin meningkat karena ini. Ketika pesawat siap untuk lepas landas, mereka mengaktifkan lift ke atas. Gaya ekor memiringkan pesawat seperti yang ditunjukkan, dan sudut serang airfoil akan meningkat. Elevator tiba-tiba meningkat karena ini, dan pesawat lepas landas. Biasanya sudut serang dipertahankan sebesar 15 derajat untuk lepas landas. Dalam diskusi ini, kita membicarakan tentang dorongan mesin. Tetapi, bagaimana mesin mampu menghasilkan dorongan? Pesawat terbang modern menggunakan jenis mesin khusus yang disebut mesin turbofan untuk melakukannya. Dalam hal ini, reaksi kipas dan kekuatan reaksi dari knalpot memberikan daya dorong yang diperlukan. Dengan membakar lebih banyak bahan bakar, pilot dapat meraih lebih banyak dorongan.
bahan bakar pesawat terbang disimpan di dalam sayap. Setelah lepas landas, selanjutnya muncul fase nail dari pesawat. Selama dorongan mesin melebihi drag, kecepatan pesawat akan terus meningkat. Semakin besar kecepatannya, semakin tinggi pula daya angkatnya. Ini akan menyebabkan pesawat naik. Ketika pesawat mencapai tingkat terbang, tidak akan ada percepatan atau perubahan ketinggian. Anda bisa melihat bahwa dengan kondisi ini, daya dorong harus sama persis dengan drag, serta angkatan harus sama persis dengan berat pesawat. Sekarang, mari kita bahas bagian yang paling penting. Bagaimana cara pesawat mengubah arah? Anda mungkin berpikir bisa melakukannya hanya dengan mengatur kemudi. Kemudi menghasilkan gaya horizontal, dan gaya ini dapat memutar pesawat. Namun, perubahan arah yang langsung akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi penumpang, dan itu bukan metode praktis. Untuk membuat belokan seperti yang ditunjukkan, yang Anda butuhkan adalah gaya sentripetal. Mari kita lihat bagaimana pilot melakukan gaya sentripetal ini. Pilot hanya menaikkan satu aileron dan menurunkan aileron lainnya. Perbedaan daya angkat akan membuat pesawat terbang berguling atau roll. Dalam kondisi berguling ini, elevator tidak vertikal. Komponen horizontal dari elevator dapat memberikan gaya sentripetal yang diperlukan ke bank pesawat. Dengan cara ini, pilot dapat membuat pergantian radius tergantung pada sudut berguling dan kecepatan pesawat. Namun, teknik bank ini memiliki beberapa kelemahan. Saat Anda menahan satu aileron dan aileron lainnya turun, gaya hambat atau drag yang diinduksi pada sayap tidak sama. Ini akan menyebabkan pesawat oleng. Fenomena ini dikenal sebagai oleng adverse. Kemudi harus dioperasikan secara bersamaan untuk mencegah oleng adverse. Cara pilot mengendalikan berbagai attachment sayap dan keseluruhan pesawat diilustrasikan dalam animasi ini. Dalam prakteknya, komputer mengontrol secara akurat semua attachment sayap ini menggunakan sistem fly-by-wire. Untuk menurunkan pesawat, yang dilakukan pilot adalah mengurangi dorongan mesin dan menjaga nose pesawat agar turun. Ini adalah kebalikan dari operasi naik. Ketika pesawat kehilangan kecepatan, pesawat siap untuk mendarat. Pada tahap ini, flap dan sled diaktifkan lagi. Perangkat ini juga meningkatkan hambatan. Untuk meningkatkan drag, attachment sayap yang disebut spoiler juga diaktifkan. Pilot menggunakan satu lagi trik di sini untuk mengurangi jarak berhenti yang merupakan dorongan balik. Di sini tutup mesin terbuka lebar dan udara yang seharusnya mundur secara paksa diarahkan ke depan. Ini jelas akan menghasilkan dorongan balik dan akan membuat penghentian pesawat menjadi lebih mudah. Simulasi CFD yang kita lihat dalam video ini diproduksi oleh SimScale, perangkat lunak FEA dan CFD berbasis komputasi cloud yang kuat. Untuk melakukan analisis CFD kompleks pakai laptop atau PC normal Anda, cukup buat akun komunitas gratis di simscale.com dan jelajahi. Silakan periksa deskripsi. Terima kasih.